Udara malam terasa sejuk setelah hujan sore mereda. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memantulkan sinarnya di aspal basah. Aku duduk di kursi penumpang dengan tangan mengelus perut yang semakin membesar. Senyum tak henti-hentinya tersungging di bibirku. Perutku sudah 7 bulan, dan setiap kali aku merasakan tendangan kecil dari dalam sana, hatiku meleleh. Suamiku, Arman, sedang mengemudi dengan wajah sedikit tegang. Kami baru saja selesai berbelanja baju lebaran di sebuah mall besar. Aku memilihkan kemeja berwarna biru tua untuknya, sementara ia membantuku memilih gamis yang cocok dengan jilbab baruku. Awalnya suasana terasa hangat, penuh canda dan tawa. Aku menikmati momen ini, membayangkan kami akan merayakan lebaran tahun ini dengan kebahagiaan yang utuh. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. "Mas, kita mampir dulu ya." "Aku pengen pizza," kataku sambil mengelus perut. "Dari tadi bayi kita nendang-nendang terus, kayaknya dia pengen makan juga." Aku mengatakannya dengan nada manja, berharap Arman akan tersenyum seperti biasanya dan dengan senang hati membelikan apapun yang kuinginkan. Dulu, ketika aku ngidam es krim jam 10 malam, dia langsung meluncur ke minimarket tanpa banyak protes. Tapi kali ini, raut wajahnya justru berubah kaku. Ia mendesah pelan, seolah permintaanku terlalu merepotkan. "Kita kan udah lama di mall. Aku harus ketemu klien, sayang," jawabnya tanpa menoleh. Aku mengernyit. "Ketemu klien sekarang?" Ia mengangguk, tetap menatap lurus ke jalan. "Iya, penting. Udah janjian dari siang tadi." Aku melirik jam di dashboard. Jam 7 malam. Rasanya aneh. Setauku, pekerjaannya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan tidak pernah menuntut pertemuan di jam-jam seperti ini. "Masih sempet kok. Kita beli sebentar aja, nggak bakal lama," bujukku. Tapi bukannya mengiyakan, ia justru menghela napas panjang seakan menahan amarah yang hampir meledak. "Enggak bisa. Aku udah bilang, ini penting," katanya lebih tegas. Hatiku mulai menghangat, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Aku berusaha menekan rasa kesal yang tiba-tiba menyeruak. "Aku hanya ingin pizza. Aku hanya ingin menuruti keinginan bayi kami. Kenapa Arman jadi seperti ini?" Aku terdiam, memilih tidak memperpanjang perdebatan. Aku berpikir, mungkin aku memang terlalu egois. Mungkin aku harus mengerti bahwa suamiku memang sibuk. Tapi tetap saja ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat dadaku sesak. Mobil terus melaju, dan aku mulai menyadari arah yang ia tuju. Ini bukan jalan pulang. "Mas, kita mau kemana?" tanyaku heran. Arman tak menjawab, tetapi matanya berkedut seolah sedang berpikir keras. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba ia menginjak rem dan menepi di depan sebuah minimarket yang sudah mulai sepi. Aku menoleh dengan bingung. "Kamu turun di sini," katanya datar. Aku tertegun. "Apa? Aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Aku telat. Kamu naik taksi atau pesan ojek online aja?" Jantungku mencelos. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda bahwa ia hanya bercanda, tapi wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi bersalah sedikit pun. "Arman, kamu serius?" Suaraku bergetar. "Aku udah bilang, aku ada urusan," katanya sambil melirik jam tangan. Aku memejamkan mata, mencoba menekan air mata yang menggenang di pelupuk. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengeluarkan semua kekesalanku. Tapi yang keluar dari bibirku hanyalah satu kalimat lirih. "Baik, Mas." Tanpa menunggu lagi, aku membuka pintu mobil dan turun dengan hati yang terasa seperti diremukan. Begitu aku menutup pintu, mobil langsung melaju, meninggalkan debu tipis di udara. Aku berdiri di sana, di bawah lampu jalan yang mulai redup, menatap punggung mobil suamiku yang semakin menjauh. Dada ini terasa sesak. Aku mengelus perutku, mencoba menenangkan bayi dalam kandungan. Sejenak, aku masih ingin berpikir positif. Mungkin dia benar-benar ada urusan penting. Mungkin aku terlalu membesar-besarkan masalah ini. Tapi jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang berbisik. Sesuatu yang mengatakan bahwa ini adalah awal dari sebuah luka besar yang akan datang. Malam itu, aku pulang dengan perasaan kosong. Sejak Arman menurunkanku begitu saja di pinggir jalan, ada sesuatu yang terasa janggal dalam hatiku. Sesuatu yang lebih dari sekadar kesal atau kecewa. Saat aku membuka pintu rumah, aku berharap menemukan sisa-sisa kehangatan yang dulu selalu menyambutku.
Tapi nyatanya, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di sofa, menatap ruang tamu yang temaram. Di atas meja masih ada kantong belanjaan dari mall tadi. Baju yang kupilih dengan penuh semangat kini tampak tak berarti. Aku menunduk, mengelus perutku yang bergerak pelan seolah ikut merasakan gelombang emosi yang melandaku. Arman pulang hampir tengah malam. Aku mendengar suara pintu terbuka, diikuti langkah kaki yang malas. Aku tak menoleh, tetap diam di sofa dengan tatapan kosong ke televisi yang tak benar-benar kutonton. Dia berjalan melewatiku begitu saja. Tak ada sapaan, tak ada permintaan maaf. Seakan kejadian tadi hanyalah angin lalu. "Udah makan?" tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Gumamnya singkat, bahkan tanpa menoleh. Aku menghela napas. Beberapa bulan lalu dia pasti akan datang menghampiriku, mencium keningku, lalu menanyakan bagaimana perasaanku hari ini. Tapi sekarang, seolah kehadiranku tidak ada artinya lagi. Sejak hari itu, aku mulai menyadari betapa banyak hal yang berubah dari dirinya. Arman semakin jarang berada di rumah. Dulu, dia selalu pulang tepat waktu, menghabiskan malam denganku, bercanda sambil membelai perutku yang semakin membesar. Tapi sekarang, dia selalu punya alasan untuk pulang larut. Pekerjaan yang menumpuk, klien yang sulit diatur, atau sekadar alasan-alasan samar yang terdengar semakin tidak masuk akal. "Aku ada meeting malam ini," katanya suatu hari sambil menyambar kunci mobil. "Meeting lagi?" tanyaku, mencoba menahan nada curiga dalam suaraku. Dia menghela napas, ekspresi wajahnya seakan kesal karena aku mempertanyakan sesuatu yang menurutnya tak perlu. "Ini urusan kerja, sayang. Jangan terlalu banyak tanya." Jawaban itu membuatku terdiam, bukan hanya karena isinya, tapi karena nadanya. Ada kejenuhan di sana, seolah aku adalah beban yang harus ditanggungnya, bukan lagi istri yang selalu ia jaga dengan penuh kasih sayang. Malam-malam berikutnya, aku sering terjaga sendirian. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, cara dia berbicara, bagaimana dia selalu tergesa-gesa saat pergi, atau bagaimana ia lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena kesibukannya. Aku mencoba bersabar, mencoba memahami. Tapi hati kecilku tak bisa dibohongi. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati tempat tidur di sebelahku kosong. Aku melihat jam. Sudah pukul 2 dini hari. Aku menunggu, berharap mendengar suara mobilnya di garasi, tetapi tidak ada. Tidak ada. Jantungku berdebar. Aku meraih ponsel dan mengirim pesan. "Mas, kamu di mana?" Centang 1. Tidak terkirim. Perasaan aneh menjalar di dadaku. Aku mencoba meneleponnya, tetapi langsung masuk ke voicemail. Aku menunggu. 15 menit, 30 menit. 1 jam. Tidak ada tanda-tanda Arman kembali. Saat itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan ketakutan yang nyata. Malam semakin larut, tetapi Arman belum juga pulang. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang masih menunjukkan 1 centang di pesan terakhirku. "Mas, kamu di mana?" Tidak ada balasan. Tidak ada tanda-tanda ia akan pulang. Aku mencoba mengabaikan perasaan buruk yang mengendap di dadaku. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanya urusan pekerjaan, bahwa dia benar-benar sedang sibuk. Tapi semakin aku mencoba membenarkan, semakin hatiku menolak untuk percaya. Suamiku yang dulu selalu memberitahuku setiap pergerakannya, kini berubah menjadi seseorang yang sulit dipahami. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara pintu depan yang terbuka. Aku buru-buru bangkit dan berjalan keluar kamar dengan perutku yang mulai terasa semakin berat. Arman baru saja masuk, dengan pakaian yang sama seperti saat dia pergi semalam. Rambutnya sedikit berantakan, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. "Kamu dari mana?" tanyaku pelan, berusaha menahan gejolak emosi yang sudah menggumpal dalam dada. Arman menatapku sekilas, lalu berjalan menuju kamar tanpa menjawab. "Mas," aku tanya. Suaraku sedikit bergetar, tetapi aku tetap berdiri di ambang pintu, menghalangi langkahnya. Dia menghela napas, tampak kesal. Aku habis meeting sampai larut, terus langsung ke kantor, ketiduran di sana. Mataku menelusuri wajahnya. Dulu, aku akan langsung percaya tanpa ragu. Tapi sekarang, ada sesuatu yang terasa tidak benar.
Kenapa HP-mu mati semalaman? Tanyaku lagi. Dia mendengus dan menggeleng. Baterainya habis, aku nggak sempat ngecas. Aku menggigit bibir, menahan semua pertanyaan yang ingin meledak dari kepalaku. Aku tidak ingin bertengkar, tetapi ada sesuatu yang terus mengusikku. Ketika ia melewatiku dan masuk ke kamar mandi, aku mencium aroma samar dari bajunya. Parfum, bukan aroma khasnya. Ini berbeda, lebih lembut, lebih manis. Aku terdiam, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Suamiku yang dulu tak pernah memakai parfum berlebihan, kini pulang dengan bau yang asing. Hari demi hari, kejanggalan semakin nyata. Arman semakin sering bepergian keluar kota. Ia selalu mengatakan ada rapat mendadak, atau ada proyek yang harus ia awasi langsung. Biasanya, ia selalu memberitahu jadwal perjalanannya jauh-jauh hari. Tetapi sekarang, ia hanya memberitahu beberapa jam sebelum pergi. Mas, kenapa mendadak terus? Dulu kan gak begini. Tanyaku suatu malam ketika ia sedang mengemasi pakaiannya. Aku gak bisa ngatur kerjaanku semaunya. Ini urusan kantor, jangan terlalu dipikirin. Jawabnya sambil melipat ke meja dengan gerakan cepat. Aku cuma tanya, gumamku. Dia menutup koper dengan kasar, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu itu jangan terlalu curigaan. Fokus saja sama kandunganmu. Kata-katanya membuat hatiku mencelos. Curigaan? Sejak kapan menanyakan sesuatu yang wajar dianggap sebagai kecurigaan? Aku tidak ingin berpikiran buruk, tetapi sikapnya semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali ia pulang dari luar kota, aku memperhatikan setiap detail kecil. Kemejanya kadang beraroma bunga yang tidak biasa. Kadang ada bekas lipstik samar di kerahnya, yang langsung ia cuci sendiri sebelum aku sempat melihat lebih jelas. Dan yang paling membuatku yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ponselnya. Dulu, dia selalu membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja di meja atau di sofa. Tapi sekarang, ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Saat makan, saat di ruang tamu, bahkan ketika tidur, ia meletakkannya di bawah bantalnya sendiri. Suatu malam, ketika ia tertidur lebih awal karena kelelahan, aku melihat ponselnya tergeletak di meja samping ranjang. Layarnya masih menyala, menampilkan deretan pesan yang baru saja masuk. Tangan ini gemetar. Aku tahu aku tidak seharusnya melakukannya, tetapi hatiku menjerit, memaksaku mencari jawaban. Aku meraih ponselnya dengan cepat menggeser layar. Pesan-pesan dari seseorang bernama Nadia. Kapan ketemu lagi? Aku kangen. Dadaku serasa dihantam sesuatu yang besar. Aku membaca lebih jauh, tetapi tiba-tiba ponsel itu direbut dari tanganku. Kamu ngapain? Suara Arman terdengar tajam, penuh kemarahan. Aku menatapnya, masih terguncang dengan apa yang baru saja kulihat. Siapa Nadia? Tanyaku dengan suara lirih. Ia menatapku tajam, matanya menyala penuh kemarahan. Kamu gak punya hak buka HP aku. Aku terkesiap. Aku istrimu Arman. Aku berhak tahu siapa perempuan itu. Dengan gerakan kasar, ia memasukkan ponselnya ke dalam saku. Jangan bersikap seperti orang gila. Itu urusan kerja. Urusan kerja atau urusan yang lain? Suaraku mulai meninggi, perasaan yang sudah lama kupendam kini meledak. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatapku sejenak, lalu berbalik, meninggalkanku dengan sejuta pertanyaan yang mengiris hatiku lebih dalam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring menatap langit-langit, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada pernikahan kami. Dan saat itu, aku tahu. Benih kecurigaan dalam hatiku bukan sekadar prasangka. Itu adalah kenyataan yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Hari itu, aku sedang duduk di teras rumah, menikmati angin sore sambil memikirkan semua hal yang akhir-akhir ini mengusik pikiranku. Perutku semakin membesar, menandakan usia kandunganku yang kian mendekati bulan kelahiran. Tapi anehnya, bukannya merasakan kebahagiaan penuh, aku justru dihantui kecemasan yang tak kunjung reda. Aku menatap ponsel di tanganku, jemariku bergerak lambat membuka percakapan terakhir dengan sahabatku, Rina. Beberapa jam yang lalu, ia mengirimi aku sebuah pesan yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Aku nggak tahu harus bilang ini atau enggak, tapi tadi aku lihat Arman di restoran dekat kantorku. Dia nggak sendiri. Aku langsung membalas. Sama siapa?
Pesan Rina berikutnya terasa seperti pukulan telak di dadaku. Seorang perempuan. Mereka duduk berdua, kelihatan akrab. Aku sempat melihat Arman menggenggam tangannya. Aku menutup mataku sejenak, merasakan tubuhku mendadak kehilangan tenaga. Sudah lama aku menduga ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi mendengar konfirmasi langsung dari seseorang yang kupercaya membuat semuanya semakin nyata. Seharian aku mencoba bersikap biasa saja. Aku menunggu Arman pulang tanpa menunjukkan kecurigaanku. Aku tidak ingin membuat keributan tanpa bukti yang benar-benar kuat. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata Rina. Aku butuh sesuatu yang bisa membuatnya tak bisa mengelak lagi. Malam itu, saat Arman pulang, aku berusaha mengamati gerak-geriknya. Ia tampak biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Aku mencoba mencium aroma bajunya saat ia berjalan melewatiku, dan di sanalah ada jejak samar parfum asing itu lagi. Kali ini lebih kuat, lebih jelas. Aku tersenyum kecil. Ia bahkan tidak berusaha menyembunyikan jejaknya lagi. Saat ia tertidur lelap di sampingku, aku tahu inilah waktunya. Aku menoleh perlahan, memperhatikan ponsel yang ia letakkan di meja samping tempat tidur. Berbeda dari biasanya, kali ini ia tidak membawanya ke bawah bantal atau ke kamar mandi. Jantungku berdegup kencang saat aku mengulurkan tangan, jemariku dengan hati-hati mengambil ponsel itu. Layar menyala, menampilkan wallpaper foto kami berdua yang entah sejak kapan terasa seperti kebohongan belaka. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba membuka kuncinya. 1 kali coba. Salah. 2 kali. Masih salah. Aku hampir menyerah ketika tiba-tiba aku ingat sesuatu. Tanggal pernikahan kami. Tangan gemetar, aku memasukkan angka itu. Layar terbuka. Aku menahan napas. Aku tidak menyangka semudah ini. Seakan-akan semesta memang mengizinkanku melihat sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Aku membuka aplikasi pesan, dan di sanalah semuanya terpampang jelas. Nadia. Namanya berada di daftar paling atas dengan percakapan yang panjang. Aku menggulir layar ke atas, melihat bagaimana percakapan mereka dimulai dari hal-hal biasa hingga berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Kamu manis banget pakai baju itu tadi. Aku jadi susah fokus waktu makan, tahu? Aku suka saat kamu bilang kangen. Aku juga kangen banget. Mataku mulai panas, tapi aku terus membaca. Aku menggulir lebih jauh, menemukan sesuatu yang lebih menghancurkan. Foto. Mereka berdua di sebuah restoran. Arman tersenyum, memandang wanita itu dengan tatapan yang selama ini hanya kupikir ia berikan padaku. Tangannya menggenggam jemari perempuan itu, seolah melupakan bahwa di rumah ada istri yang sedang mengandung anaknya. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isakan yang ingin pecah. Aku menekan layar lebih keras, mencari lebih jauh, lebih dalam. Dan di sanalah foto lain yang membuat hatiku benar-benar remuk. Mereka berdua di dalam mobil. Wanita itu bersandar di bahunya, sementara Arman tersenyum ke arah kamera yang jelas diambil olehnya sendiri. Sakit. Ada perasaan ngilu yang merayap dari dadaku ke seluruh tubuh. Nafasku tercekat, seolah paru-paruku tak bisa bekerja dengan benar. Aku ingin berteriak, ingin membangunkannya saat itu juga, ingin menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri. Aku menghapus jejak tanganku dari ponselnya dan meletakkannya kembali di tempat semula. Aku berbaring diam, menatap langit-langit kamar yang kini terasa asing. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku memilih diam. Bukan karena aku takut, bukan karena aku tidak ingin berhadapan dengannya. Tapi aku tahu, jika aku ingin membalas luka yang ia berikan, aku harus menunggu waktu yang tepat. Malam itu, aku tidur dengan satu tekad. Aku tidak akan menjadi istri yang hanya menangis dan menerima pengkhianatan begitu saja. Aku akan membalas semuanya, dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan. Hari itu, hujan turun dengan rintik kecil membasahi jalanan kota yang dipenuhi kendaraan berlalu lalang. Aku duduk di dalam mobil, jari-jariku mencengkeram setir dengan erat. Perasaanku bergejolak. Ada amarah yang berkobar di dadaku, bercampur dengan sakit hati yang tak bisa lagi kutahan. Pagi tadi, aku menemukan pesan dari Nadia di ponsel Arman. Sampai ketemu malam ini, sayang. Aku pesan tempat favorit kita. Tempat favorit kita. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku.
Seakan-akan mereka punya dunia sendiri, soal aku hanyalah bayangan yang tak berarti dalam hidup Arman. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup diam. Malam ini, aku akan menyelesaikan semuanya. Mobilku berhenti di depan restoran mewah yang berdiri megah di tengah kota. Restoran ini dulu tempatku dan Arman merayakan ulang tahun pernikahan pertama kami. Dulu, aku pikir ini tempat penuh kenangan manis. Tapi sekarang, tempat ini menjadi saksi penghancuran rumah tanggaku. Aku turun dari mobil dengan perut yang sudah besar, melangkah perlahan namun pasti ke dalam restoran. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kehamilanku, melainkan karena amarah yang kutahan dalam dada. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok yang sudah berhari-hari membuatku terjaga setiap malam. Dan di sanalah mereka. Di sudut restoran yang sedikit tersembunyi, di meja yang dikelilingi cahaya lilin romantis, Arman duduk berhadapan dengan seorang wanita, Nadia. Ia cantik, aku akui. Rambutnya tergerai rapi dengan senyum kecil di bibirnya. Ia tertawa, tangannya dengan santai menyentuh lengan Arman seakan itu adalah hal paling wajar di dunia. Dulu akulah yang duduk di sana. Dulu akulah yang digenggam tangannya. Dulu akulah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Tapi sekarang, aku tidak akan diam. Dengan langkah tegas, aku berjalan mendekati meja mereka. Derap kakiku yang menghentak lantai restoran menarik perhatian beberapa pengunjung. Tapi aku tidak peduli. Begitu sampai di depan mereka, aku berhenti. Arman yang awalnya tertawa ringan, kini membeku. Matanya membesar, tangannya refleks menjauh dari Nadia. Sementara Nadia, wajahnya langsung memucat. Aku tersenyum kecil. Makan malam yang romantis ya? Suasana mendadak terasa tegang. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata mulai memperhatikan kami, menangkap ketegangan yang memenuhi udara. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Arman buru-buru bersuara, mencoba mengendalikan situasi. Aku tertawa kecil, getir. Nggak seperti yang kupikirkan. Mau tahu apa yang kupikirkan, Mas? Aku mengeluarkan ponsel dari tasku, membuka galeri, dan meletakkannya di atas meja. Foto-foto mereka berdua terpampang jelas. Tangannya menggenggam tangan wanita itu, wajahnya penuh kebahagiaan. Semua itu bukan rekayasa. Itu kenyataan. Apa ini? Mas? Suaraku dingin, tak bergetar sedikit pun. Arman membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya pucat pasi. Sementara itu, Nadia mulai meremas jemarinya sendiri, terlihat panik. Aku nggak tahu kalau dia sudah punya istri, katanya dengan suara kecil. Aku menoleh padanya, menatap tepat ke dalam matanya. Oh ya, kamu tidak tahu? Aku mencondongkan tubuh sedikit. Jadi yang selama ini kamu panggil sayang di pesan itu siapa? Satpam kantor? Nadia terdiam. Aku tersenyum sinis. Dengar, aku hamil anaknya, sementara kamu di sini menikmati waktu bersamanya, aku di rumah menanggung beban sendirian. Aku menatap Arman, mataku kini panas oleh air mata yang kutahan. Aku pikir kita membangun rumah tangga ini bersama. Aku pikir aku adalah satu-satunya untukmu. Arman mengusap wajahnya dengan kasar, tampak putus asa. Aku bisa jelasin semuanya. Aku mengangkat tangan menghentikannya. Gak perlu, semua sudah jelas. Aku menoleh ke sekeliling, menyadari bahwa hampir seluruh restoran kini menonton kami. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik, sementara beberapa lainnya menatap Arman dengan pandangan jijik. Aku menarik napas dalam. Kamu tahu, Mas? Aku ngidam pizza malam itu, dan kamu menurunkanku di pinggir jalan hanya karena kamu terburu-buru bertemu klien. Aku bodoh. Aku masih mencoba berpikir positif, mencoba mengerti. Tapi ternyata, klien yang kamu maksud adalah dia? Aku menatap Nadia tajam, lalu kembali ke Arman. Seharusnya aku sadar sejak saat itu, kamu sudah bukan suami yang sama. Wajah Arman kini penuh rasa bersalah, tetapi aku tidak peduli. Aku meraih gelas berisi air di atas meja dan tanpa ragu menuangkannya ke wajah Arman. Beberapa orang terkejut, beberapa lainnya terkekeh. Aku bisa mendengar seseorang berbisik, pantas dia ketahuan. Arman tersentak mundur, sementara Nadia buru-buru berdiri. Aku nggak mau ikut campur urusan kalian, katanya, lalu meraih tasnya dan bergas pergi, meninggalkan Arman sendirian. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu berkata, "Selamat menikmati sisa hidupmu, Mas."
Aku harap dia sepadan dengan harga yang harus kau bayar. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan keluar dari restoran dengan kepala tegak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku duduk di ruang tamu, menatap jam di dinding yang bergerak pelan, detik demi detik. Perutku mulai terasa kram, tanda bahwa kehamilan ini memang benar-benar memberi tekanan, meski hatiku lebih terasa hancur daripada tubuhku yang sedang mengandung. Sejak meninggalkan restoran tadi malam, aku tidak mendapat kabar apapun darinya. Arman tidak menghubungiku, tidak mencari tahu bagaimana kondisiku, apalagi berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Aku tahu, dia pasti marah, tapi aku juga tahu, apa yang terjadi bukan salahku. Pintu rumah terbuka dengan keras, dan aku langsung mengangkat wajahku. Arman berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam, bibirnya terkatup rapat, seakan menahan amarah yang hampir meledak. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia melangkah masuk dan menutup pintu dengan keras. Aku menatapnya diam, tidak berniat untuk menyapa dulu. Aku ingin dia berbicara terlebih dahulu. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan setelah semua yang sudah terjadi. Arman berdiri beberapa langkah di depanku. Napasnya berat, matanya tajam menatapku dengan kebencian yang sulit disembunyikan. Jadi, ini yang kamu lakukan kan? Menghancurkan segalanya di depan umum. Suaranya keras, menggema di ruang tamu. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang meski hatiku ingin berteriak. Aku yang menghancurkan segalanya? Apa kamu benar-benar yakin, Arman? Aku berdiri, langkahku terasa berat. Apa yang terjadi di restoran tadi adalah akibat dari apa yang kamu lakukan. Kamu yang membiarkan semua ini terjadi. Kamu yang memilih jalan ini. Arman melangkah mendekat, jaraknya semakin dekat, membuatku merasa terjepit oleh amarahnya. Kamu terlalu mengontrol hidupku. Aku butuh ruang. Aku butuh kebebasan. Aku mundur beberapa langkah, perasaan bingung dan sakit hati mulai melanda. Kebebasan? Jadi kamu lebih memilih kebebasan untuk selingkuh, untuk menghancurkan keluarga kita, daripada menjadi suami yang setia. Matanya menyala, bibirnya menyeringai. Kamu tidak mengerti. Kamu selalu menginginkan lebih dari yang bisa kuberikan. Aku sudah lelah, Lila. Mendengar itu, tubuhku terasa kaku. Aku mengangkat tangan, berusaha mengendalikan diri. Aku tidak, Arman, aku hamil anak kita. Dan kamu masih mengatakan itu padaku? Kamu selingkuh dengan wanita lain, sementara aku di sini berjuang untuk kehamilan ini sendirian. Suasana semakin mencekam. Arman memalingkan wajahnya, lalu menghela napas panjang. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya berubah. Ada perasaan bersalah yang muncul sekejap, namun segera disembunyikan dengan amarah yang membara. Aku sudah tidak bisa lagi, Lila. Suaranya bergetar, tapi dengan keputusasaan yang membuat hatiku semakin hancur. Aku sudah menjalin hubungan dengan Nadia selama beberapa bulan ini. Aku merasa lebih hidup bersamanya. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapimu. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Kata-katanya seperti petir yang menyambar tubuhku, membuatku hampir tersungkur. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Berapa bulan, Arman? Berapa bulan kamu sudah selingkuh di belakangku? Suaraku serak seperti tertahan di tenggorokan. Aku tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan semuanya. Aku sudah lelah, Lila. Wajahnya penuh penyesalan, namun seiring dengan itu, ada keteguhan yang muncul, seolah dia sudah memutuskan sesuatu. Aku ingin pergi. Aku ingin hidupku sendiri. Aku tersentak. Mulutku terkatup rapat, tak tahu harus berkata apa. Keinginan untuk berteriak, untuk marah, memuncak begitu saja, tetapi aku justru merasa kosong, seperti ada yang hilang dalam diriku. Aku merasa seperti tidak mengenal Arman lagi, seperti dia bukan orang yang pernah kujadikan tempat untuk berbagi mimpi. Aku mengusap wajahku, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Jadi, kamu benar-benar sudah memutuskan ya? Kamu lebih memilih dia daripada keluarga kita? Arman tidak menjawab, tetapi wajahnya sudah menjelaskan segalanya. Hatiku sudah hancur berkeping-keping dan aku tahu ini adalah akhir dari segalanya. Aku menunduk, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diriku. Baik, kalau itu yang kamu inginkan. Dia hanya diam,
Seolah tidak ada yang perlu lagi dijelaskan. Aku bisa merasakan bahwa keputusan sudah dibuat, dan semua kata-kata yang keluar dari mulutnya hanyalah pelipur lara untuk dirinya sendiri. Aku berjalan ke arah pintu, tanpa menoleh lagi. Aku pergi, Arman. Aku tidak menunggu reaksinya. Aku tidak peduli lagi apakah dia akan menahan atau memohon. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku hanya ingin pergi, jauh dari semua kebohongan ini. Aku pergi ke kamar, membuka lemari, dan mulai mengemas pakaian-pakaianku. Perutku terasa lebih berat dari sebelumnya, dan tanganku gemetar saat memasukkan barang-barang ke dalam koper. Tetapi keputusan itu sudah bulat. Aku harus pergi. Ketika aku menutup koper dan berdiri di depan pintu, aku mendengar langkah kaki Arman yang mendekat. Suaranya terdengar lemah, hampir tidak terdengar. Lila. Aku berhenti sejenak, tapi aku tidak menoleh. Aku membuka pintu, melangkah keluar tanpa ada kata yang bisa lagi aku ucapkan. Aku sudah tidak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh kebohongan ini. Aku harus pergi. Aku harus pergi demi diriku sendiri dan anak yang akan segera lahir. Dan kali ini, aku tidak akan kembali. Hujan turun deras ketika aku tiba di rumah orang tuaku. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan mencerminkan kehampaan yang kurasakan dalam hati. Aku berdiri di depan gerbang, koperku tergeletak di samping kaki, sementara perutku yang semakin membesar mulai terasa nyeri akibat kelelahan. Pintu depan terbuka, dan ibuku muncul dengan ekspresi terkejut. Lila, suaranya penuh kebingungan dan kekhawatiran. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pandanganku mengabur, tenggorokanku tercekat. Aku hanya mampu berdiri di sana, menggigit bibir untuk menahan tangis yang sudah siap meledak. Ibu segera berlari menghampiriku, menarik tanganku ke dalam pelukannya. Ya Tuhan Lila, kenapa kamu begini? Saat itulah bendungan pertahananku runtuh. Aku menangis terisak dalam pelukan ibu, membiarkan semua rasa sakit yang kutahan selama ini keluar begitu saja. Ayah muncul dari dalam rumah. Wajahnya yang biasanya tegas kini dipenuhi kecemasan. Lila, ada apa ini? Ibu membawaku masuk, sementara ayah membantu membawakan koperku. Aku duduk di sofa ruang tamu, menggenggam perutku yang mulai terasa sesak. Aku belum bisa menjelaskan apapun. Rasanya aku ingin membiarkan dunia tetap diam sejenak, membiarkan waktu berjalan tanpa harus memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Apa yang terjadi, Nak? Di mana Arman? Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik. Arman selingkuh, Bu. Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu mengerjap, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ayah yang berdiri di dekat pintu mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Apa? Suara ibu terdengar serak, nyaris tidak keluar. Aku mengangguk pelan. Dia sudah menjalin hubungan dengan wanita lain selama beberapa bulan. Aku sudah berusaha bertahan, mencoba memahami, tapi ternyata semuanya sia-sia. Suaraku bergetar. Dia memilih wanita itu, Bu. Dia memilih pergi dari keluarga ini. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, air mata menggenang di matanya. Ya Allah. Lila. Ayah menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan amarah yang luar biasa. Kurang ajar. Laki-laki macam apa dia? Berani-beraninya dia melakukan ini saat kamu sedang mengandung anaknya. Aku hanya bisa diam. Sudah tak ada air mata yang tersisa. Aku terlalu lelah, terlalu hancur untuk merasakan kemarahan yang sama seperti ayah. Setelah beberapa saat, ibu akhirnya menggenggam tanganku lebih erat. Kamu sudah mengambil keputusan, Nak? Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata sembab. Aku ingin cerai, Bu. Perkataan itu akhirnya keluar, sesuatu yang selama ini kupikirkan sejak pertama kali aku mengetahui perselingkuhan Arman. Mengatakannya terasa seperti menggoreskan pisau ke hatiku sendiri, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Ibu menatapku dengan mata penuh kasih, tetapi juga kesedihan. Apa kamu yakin? Aku mengangguk. Aku tidak bisa terus bertahan dengan seseorang yang sudah mengkhianatiku, Bu. Aku sudah berusaha memahami, sudah mencoba memberi kesempatan, tapi dia yang memilih untuk menghancurkan semuanya. Aku mengusap perutku dengan lembut. Aku harus melindungi anak ini. Aku tidak ingin dia tumbuh di lingkungan yang penuh kebohongan.
Ayah mengangguk setuju, matanya masih menyala oleh amarah yang belum reda. Ayah akan menemani kamu mengurus semuanya. Kita akan selesaikan ini secepatnya. Aku tersenyum lemah. Terima kasih ya. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku, tempat di mana aku tumbuh sebelum mengenal Arman. Namun, meskipun aku kembali ke rumah, aku merasa kosong. Segalanya terasa asing. Aku terbangun beberapa kali karena mimpi buruk. Bayangan tentang Arman dan Nadia terus menghantui pikiranku. Di dalam gelap, aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara hujan yang masih turun di luar jendela. Hati ini terasa remuk, tetapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebohongan. Aku menarik napas panjang, menyentuh perutku yang mulai bergerak perlahan. Kita akan baik-baik saja, nak, bisikku. Mama akan menjaga kita. Dan aku berjanji, mulai saat ini aku akan bangkit. Untuk diriku sendiri, untuk anakku, untuk hidup yang lebih baik. Ruangan sidang terasa begitu sunyi meski dipenuhi orang. Aku duduk di bangku panjang, tanganku menggenggam erat ujung rok, berusaha menahan gemetar yang tak bisa kukendalikan. Di seberangku, Arman duduk dengan wajah yang tak bisa ku mengerti. Antara tegang, marah, atau mungkin masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Aku tak menyangka bahwa akhirnya kami akan sampai di titik ini. Dulu, aku pikir pernikahan kami akan bertahan selamanya, bahwa kami akan melewati segala badai bersama. Tapi ternyata, badai itu datang dari orang yang seharusnya melindungiku, dari laki-laki yang dulu kucintai dengan seluruh hati. Ketika hakim memasuki ruangan, semua orang berdiri. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ini adalah akhir dari segalanya. Sidang dimulai. Pengacaraku menjelaskan alasan gugatan cerai dengan suara tegas. Klien saya mengajukan gugatan cerai karena adanya perselingkuhan yang dilakukan tergugat. Selain itu, dalam masa kehamilannya, tergugat juga kerap mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami. Bukti berupa pesan, foto, serta saksi telah kami serahkan kepada majelis hakim. Aku melirik ke arah Arman. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal di atas meja. Dia tidak menatapku. Hakim mengangguk lalu menoleh ke arah pengacara Arman. Bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Pengacara Arman berdiri. Yang mulia, klien saya mengakui adanya kesalahan, tetapi dia masih ingin mempertahankan pernikahan ini demi anak yang akan lahir. Klien saya ingin diberikan kesempatan kedua. Kesempatan kedua? Aku tertawa miris dalam hati. Berbulan-bulan aku menunggu penjelasan darinya. Berbulan-bulan aku mencoba memahami perubahan sikapnya, mencoba memberi ruang. Tapi saat aku tahu kebenaran, dia tak pernah sekalipun datang untuk meminta maaf. Dan sekarang di sini, di hadapan hakim, dia ingin diberi kesempatan. Hakim mengalihkan pandangannya padaku. Penggugat, apakah Anda masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Aku menatap lurus ke depan, suaraku tak bergetar sedikit pun. Tidak, Yang Mulia. Saya sudah cukup menderita dengan kebohongan dan pengkhianatan ini. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Arman akhirnya menoleh ke arahku. Lila, aku minta maaf, katanya pelan. Aku terkesiap. Ini pertama kalinya dia meminta maaf sejak semua ini dimulai. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku goyah. Kata maaf itu terlambat. Terlalu banyak luka yang sudah ia tinggalkan. Aku menghela napas panjang. Kamu minta maaf di sini, di depan hakim dan orang-orang. Tapi di rumah, kamu tidak pernah benar-benar menyesal. Kalau aku tidak menangkap basah kalian di restoran, kamu masih akan berbohong. Kamu tidak benar-benar ingin mempertahankan ini, Arman. Kamu hanya tidak ingin terlihat kalah. Matanya melembut, tapi aku bisa melihat ada keputusasaan di sana. Aku hanya tidak ingin anak kita lahir tanpa ayah. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Anak kita akan baik-baik saja. Aku akan memastikan dia mendapatkan kasih sayang yang cukup. Lebih baik dia tumbuh tanpa ayah daripada hidup dalam keluarga yang penuh kepalsuan. Suasana kembali hening. Hakim mengangguk dan mulai membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan, serta kesaksian dari kedua belah pihak, pengadilan memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak jatuh kepada penggugat dengan hak kunjungan bagi tergugat yang akan diatur lebih lanjut.
Aku menundukkan kepala, menghembuskan napas panjang. Aku tahu ini yang terbaik, tapi tetap saja hatiku terasa berat. Ketika sidang selesai dan semua orang mulai berdiri, Arman masih tetap duduk di tempatnya. Aku berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak hari ini, mungkin tidak untuk selamanya. Saat aku melangkah keluar gedung pengadilan, angin sore menyambutku dengan kelembutan yang aneh. Aku menutup mata sejenak, membiarkan diriku merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Aku sudah tidak lagi menjadi istri Arman. Aku sudah tidak lagi terikat dengan kebohongan dan luka yang ia ciptakan. Dan meskipun hatiku masih terasa sakit, aku sudah memilih jalan yang benar. Aku akan memulai hidup baru. Tanpa dia, tapi dengan anakku yang akan segera lahir. Akan baik-baik saja. Aku harus baik-baik saja. Ruang bersalin dipenuhi suara denyut jantung bayi yang terdengar dari alat monitor di sampingku. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat, tubuhku basah oleh keringat, napasku tersengal-sengal. Rasa sakit ini tak tertahankan, menjalar dari punggung ke seluruh tubuh, membuatku ingin menyerah. Tapi aku tidak bisa. Aku harus kuat. Sedikit lagi, nak, suara ibu penuh dukungan. Kamu bisa. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi juga luka yang masih tertinggal di hatiku. Inilah momen yang seharusnya kutunggu dengan kebahagiaan penuh. Momen di mana seharusnya ada tangan suami menggenggam tanganku, membisikkan kata-kata penyemangat di telingaku. Tapi kenyataannya, aku di sini sendirian, tanpa Arman. Aku tidak tahu apakah dia tahu aku sudah waktunya melahirkan. Aku juga tidak peduli. Setelah sidang perceraian, kami tidak lagi berkomunikasi. Dia sempat menghubungiku beberapa kali, tapi aku tak pernah menjawabnya. Aku tak ingin ada luka yang kembali terbuka. Tiba-tiba kontraksi datang lebih kuat. Aku berteriak, tanganku mencengkeram spray sekuat tenaga. Satu dorongan lagi, Bu. Tarik napas dalam, lalu dorong. Instruksi dokter terdengar tegas di telingaku. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku menutup mata dan mendorong sekuat mungkin. Ada momen di mana aku merasa hampir pingsan, tetapi kemudian suara tangisan nyaring bayi memenuhi ruangan. Aku terisak. Nak, kamu berhasil. Suara ibu bergetar oleh emosi. Aku maksakan diri membuka mata dan melihat seorang perawat membawa bayi kecil mungil ke dalam dekapanku. Tubuhnya masih merah, tangannya bergerak-gerak, bibir mungilnya terbuka mengeluarkan suara tangisan. Air mata mengalir deras di pipiku saat aku menyentuh pipinya dengan ujung jariku. Selamat, Bu, kata dokter dengan senyum lembut. Putra Anda lahir dengan sehat dan kuat. Putra, anakku, aku tidak bisa berkata apa-apa selain membiarkan air mataku terus mengalir. Aku mendekapnya lebih erat, membisikkan sesuatu yang mungkin hanya bisa dipahami oleh hatiku sendiri. Kita hanya berdua, nak, bisikku. Tapi mama janji akan selalu ada untukmu. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku sebagai seorang ibu tunggal. Malam-malamku tak lagi diisi dengan kesepian karena selalu ada tangisan kecil yang membangunkanku untuk menyusuinya. Aku kelelahan, tapi di saat yang sama aku juga merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sering menatap wajah anakku yang sedang tidur, mencoba mencari apakah ada jejak Arman di sana. Kadang aku menemukannya di garis hidungnya, atau di cara dia menggerakkan jari-jarinya saat tidur. Tapi aku menepis semua itu. Aku tidak ingin mengingat Arman lebih dari yang seharusnya. Namun, kabar tentang Arman akhirnya sampai juga kepadaku. Hubungan mereka tidak berjalan baik, kata Rina, sahabatku, saat mengunjungiku suatu sore. Aku dengar mereka sering bertengkar. Aku hanya diam, mengelus punggung anakku yang sedang menyusu di pelukanku. Kamu tahu, lanjut Rina dengan nada hati-hati, katanya Nadia tidak suka saat Arman mulai sibuk lagi dengan pekerjaannya. Dia merasa tidak diperhatikan. Aku tersenyum miring. Ironis, Arman meninggalkanku untuk wanita yang kini mengeluh karena diperlakukan sama sepertiku dulu. Apa dia pernah menghubungimu lagi? Tanya Rina. Aku mengangguk. Pernah, beberapa kali. Arman sempat mengirim pesan beberapa hari setelah aku melahirkan, menanyakan kabar anaknya. Tapi aku tidak pernah membalas.
Aku tidak siap untuk membiarkannya masuk kembali ke dalam hidupku, bahkan hanya melalui pesan singkat. Aku tahu pada akhirnya aku harus menghadapinya lagi. Tapi tidak sekarang. Untuk saat ini, aku ingin menikmati kebahagiaan kecilku tanpa bayangan masa lalu yang mengganggu. Aku mencium kening anakku yang kini sudah tertidur. Aku tahu aku bisa melewati semua ini. Aku harus. Karena sekarang aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anakku. Langit sore itu begitu cerah. Angin semilir menyapu wajahku saat aku duduk di bangku taman, menggendong anakku yang tertidur pulas di dadaku. Matanya yang kecil dan mungil bergerak sedikit, napasnya teratur, membuatku tersenyum. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya aku mulai menemukan kebahagiaanku kembali. Setelah perceraian itu, aku berusaha membangun ulang hidupku. Awalnya, semuanya terasa berat, menjadi seorang ibu tunggal, mengurus bayi tanpa bantuan seorang suami, dan harus kembali bekerja. Tapi perlahan, aku mulai terbiasa. Aku mendapatkan pekerjaan sebagai editor di sebuah penerbitan kecil, sebuah pekerjaan yang selalu kuimpikan. Meski sibuk, setiap kali pulang dan melihat wajah kecil anakku, semua kelelahan itu terasa sepadan. Hingga suatu hari, kabar tentang Arman datang kepadaku. Aku dengar bisnisnya bangkrut, kata Rina saat kami duduk di sebuah kafe. Aku mengangkat alis. Aku tidak terkejut, tapi tetap saja mendengar kabar itu dari orang lain terasa aneh. Rina mengaduk kopinya, lalu menatapku hati-hati. Setelah kalian cerai, dia semakin sibuk mengejar proyek-proyek besar. Tapi entah bagaimana, dia salah langkah. Ada masalah besar dengan kliennya, dan sekarang perusahaannya kolaps. Aku didengar berhutang cukup banyak. Aku menghela napas pelan. Bukan karena kasihan, tetapi karena melihat bagaimana hidup bisa berubah begitu cepat. Dan, Nadia? Tanyaku akhirnya. Rina tersenyum miring. Dia pergi. Begitu bisnis Arman jatuh, dia tidak mau ikut menanggung beban. Katanya sih, dia sudah bersama pria lain yang lebih sukses. Aku menundukkan kepala, menggenggam cangkir hangat di tanganku. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bahagia mendengar berita ini, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Inilah karma yang datang. Apa yang dulu dia lakukan kepadaku, kini terjadi padanya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan pesan dari nomor yang tidak tersimpan di ponselku. Lila, aku ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan. Aku menatap pesan itu lama. Aku tahu itu dari Arman. Dia masih mencoba menghubungiku beberapa kali setelah kelahiran anak kami, tapi aku selalu mengabaikannya. Namun kali ini aku merasa berbeda. Aku tidak marah, tidak sakit hati, hanya kosong. Aku tidak membalas pesan itu. Tapi keesokan harinya, dia datang. Aku baru saja pulang kerja ketika melihat sosoknya berdiri di depan rumah orang tuaku. Tubuhnya jauh lebih kurus, wajahnya tidak lagi segar seperti dulu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, rambutnya sedikit berantakan. Dia bukan lagi Arman yang dulu ku kenal, bukan lagi pria angku dan percaya diri yang dulu meninggalkanku di pinggir jalan saat aku mengidam pizza. Lila, suaranya serak. Aku berdiri di depan pagar, menggendong anakku yang terlelap. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dalam diam. Bisakah kita bicara? Dia memohon. Aku tetap diam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Matanya melembut, tapi aku bisa melihat kepedihan di sana. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Aku tersenyum miring. Menebus? Untuk apa? Dia menelan ludah, seolah mencoba mencari jawaban yang tepat. Aku kehilangan segalanya, Lila. Bisnisku hancur, Nadia pergi, dan aku sadar aku sudah menyia-nyiakan keluargaku sendiri. Aku menghela napas panjang. Arman, kamu kehilangan segalanya bukan karena aku. Kamu yang memilih jalan itu sendiri. Dan aku sudah melangkah maju. Aku tidak butuh penyesalanmu. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hanya ingin jadi bagian dari hidup anak kita. Aku menunduk, menatap wajah kecil yang tertidur di dadaku. Anak ini tidak akan pernah tahu seperti apa ayahnya dulu. Tapi aku juga tidak akan pernah membiarkan dia tumbuh dengan sosok ayah yang datang hanya ketika segalanya sudah hancur. Aku mengangkat kepala dan menatap Arman dalam-dalam.
Kamu bisa melihatnya. Tapi jangan pernah berpikir kita bisa kembali seperti dulu. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya, tapi itu bukan urusanku lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar, menerpa wajah kecil yang tertidur nyenyak di sampingku. Aku tersenyum sambil mengusap lembut pipinya. Wajahnya begitu damai, napasnya teratur, dan bibir mungilnya sedikit terbuka. Setiap kali melihatnya, aku merasa semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Hari-hariku kini berbeda. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi air mata karena dikhianati, tidak ada lagi harapan yang sia-sia pada seseorang yang tidak tahu cara menghargai. Aku menjalani hari-hari sebagai ibu tunggal, dan meskipun sulit, aku tidak pernah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai membangun karirku lebih serius. Pekerjaan sebagai editor di penerbitan semakin membuatku sibuk, tapi aku menikmatinya. Setiap kata yang kusunting, setiap halaman yang kususun, semuanya membuatku merasa hidup kembali. Aku menemukan passion yang dulu sempat terlupakan dalam pernikahan yang gagal. Di rumah, aku menjadi ibu sepenuhnya. Aku belajar mengurus anak tanpa bantuan seorang suami. Aku belajar bangun tengah malam, mengganti popok, menenangkan tangisan, menghangatkan susu. Semua kulakukan dengan penuh cinta. Aku tak lagi merasa kesepian, karena setiap detikku dipenuhi oleh kehadiran kecil yang begitu berharga. Aku mulai berani bermimpi lagi. Suatu sore, aku duduk di taman, mengawasi anakku yang mulai belajar merangkak di atas tikar kecil. Dia tertawa, tangannya mencoba meraih bunga kecil di depannya. Aku ikut tertawa, merasa bahwa kebahagiaan sederhana ini jauh lebih berarti daripada semua kemewahan yang pernah kumiliki dulu. Lila, suara Rina mengagetkanku. Ia duduk di sebelahku sambil menyodorkan kopi dingin. Aku menerimanya dengan senyum. Apa kabar? Rina mengangkat bahu. Aku baik, tapi lebih penasaran sama kamu. Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Aku menatap anakku yang masih asik bermain, lalu tersenyum. Aku memang lebih bahagia. Rina menghela napas lega. Jujur, aku takut kamu akan terpuruk setelah semua yang terjadi. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu bangkit, kamu mandiri, dan kamu terlihat lebih bebas. Aku mengangguk pelan. Dulu aku pikir perpisahan itu akhir dari segalanya. Aku takut, aku ragu apakah aku bisa melanjutkan hidup tanpa Arman. Tapi sekarang aku sadar, perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Rina tersenyum, lalu menepuk tanganku. Aku bangga padamu, Lil. Aku menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Di dalam hatiku, aku merasa tenang. Tak ada lagi kebencian, tak ada lagi dendam. Aku telah melepaskan semuanya. Masa laluku bukan sesuatu yang harus kuhapus, tetapi sesuatu yang harus kupelajari. Ia mengajarkanku untuk lebih mencintai diriku sendiri, untuk tidak lagi bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Aku telah melalui badai, dan kini aku berdiri di bawah langit yang lebih cerah. Aku menunduk, mencium kening anakku yang kini tertidur di pangkuanku. Hidup kita baru dimulai, nak, bisikku. Dan mama berjanji, kita akan baik-baik saja.